Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita bertemu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis khusus kelas 11 IPA IPS, yang mana pada kali ini kita membahas tentang pada surah Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana ini bertemakan tentang ciri-ciri orang yang berilmu. Mari kita simak. Pada Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, pada itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, pada ayat ini itu bertujuan sebagai pembuktian tauhid keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan ibadah niatnya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipahami dengan adanya keundangan kepada manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan aneka benda angkasa seperti matahari, bulan dan sebagainya, bintang-bintang juga yang ada di langit, dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang memiliki akal murni, Al-Quran memperkenalkan satu kategori lagi dalam dunia ilmuwan yang terkait dalam kegiatan berpikir, yaitu ada ulul albab atau ulul albab, artinya orang-orang yang memiliki akal yang murni sehingga tidak akan mengalami kerancuan dalam berpikir. Orang yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai pada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana Ibnu Katsir menyebutkan dan tafsirnya bahwa kegiatan yang paling tinggi kualitasnya dari seorang manusia adalah berpikir. Sebab dengan berpikir akan menunjukkan fungsi akal akliyah manusia. Dengan aktivitas berpikir, manusia akan melakukan beragam pertemuan yang merupakan bagian dari mengungkap rahasia keagungan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengenai fenomena alam. Di sisi lain juga Rasulullah bersabda bahwasanya keutamaan orang alim, orang berilmu atas abid, yaitu orang yang ahli ibadah, seperti keutamaanku dan orang-orang yang berdiri di antara kalian sahabat. Sesungguhnya Allah, para malaikat, bahkan di langit, bumi, bahkan ikan-ikan di laut, mereka akan bersalawat mendoakan seorang alim yang mengajarkan manusia kebaikan. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya tentu kebaikan, maka dampaknya sangat luas, tidak hanya untuk sesama manusia, bahkan lingkungan dan makhluk lainnya pun mendapatkan manfaat ilmunya orang alim tersebut. Sedangkan abid, pahala ibadahnya hanya untuk dirasakan dirinya sendiri dan untuk kepentingannya. Begitulah Islam memberikan penghargaan yang paling tinggi kepada orang alim, ahli ilmu yang mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, tersebut mendahulukan zikir atas fikir, karena dengan zikir mengingat Allah dan menyebut nama dan keagungannya, hati akan menjadi tenang. Dengan ketenangan, pikiran akan menjadi cerah, bahkan setiap untuk memperoleh limpahan ilham dan bimbingan ilahi. Dalam konteks pikir atau akal, ini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber informasi dan konfirmasi bagi akal. Karena itu, akal tidak boleh melampaui dan bertentangan dengan Al-Quran. Akal harus tunduk kepada Al-Quran. Islam menuntut agar kehebatan potensi akal dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disyaratkan pada ayat ini, melalui keagungan penciptaan langit dan bumi serta fenomena pergantian siang dan malam dalam rangka mengungkap rahasia keagungan Tuhan, dan yang berujung dengan menundukkan diri terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan dalam kalimat subhanaka, artinya maha suci engkau ya Allah. Nah, ini juga memberikan hikmah dan pelajaran bahwa sekecil apapun makhluk ciptaan Tuhan, semuanya memiliki fungsi, tidak ada yang sia-sia.
Tugas manusia itu memaksimalkan potensi akalnya untuk mengurai dan mempelajarinya, sehingga menjadi dasar berkembang ilmunya, pengetahuan, dan teknologi. Serta potensi akal manusia tidak boleh melanggar ketentuannya. Dan tidak sepatutnya terjadi kesombongan intelektual, tetapi justru harus menunjukkan sikap rendah hati dalam berilmu dan senantiasa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka. Ayat yang kedua yaitu pada surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yufahillahu lakum wa idza qila anfudu fanfudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ayat ini diturunkan berdasarkan asal penunjuknya yaitu pada hari Jumat ketika Rasulullah berada di suatu tempat yang sempit dan menjadi kebiasaan bagi beliau memberikan tempat khusus buat para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Karena besarnya jasa mereka ketika majelis tengah berlangsung, datanglah beberapa orang sahabat yang mengikuti perang Badar, kemudian datang pula sahabat yang lainnya. Mereka yang datang memberi salam dan Rasul serta sahabat menjawab salam tersebut. Tetapi mereka yang datang lebih dahulu yang sudah duduk tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduknya, sehingga mereka yang baru datang berdiri terus. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat lain yang tidak terlibat dalam perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para sahabat yang berjasa duduk dekat Nabi. Perintah Nabi itu mengecilkan hati mereka yang disuruh diri, dan ini yang digunakan oleh kaum munafik untuk memecah belah dengan katanya Muhammad berlaku adil, tetapi ternyata tidak. Dan Nabi Muhammad pun mendengar seperti itu, maka beliau bersabda, Allah marah hati siapa yang beri kelapangan bagi saudaranya. Nah, kaum beriman segera menyambut tuntunan Nabi dan ayat di atas turun mengukuhkan yang membenarkan bahasa perintah dan dari sabda tersebut. Ada beberapa hal yang terkandung dalam surah Al-Mujadalah 11 yang mana ini merupakan daripada ciri orang beriman. Bagaimana sikapnya? Yaitu yang pertama, etika dalam majelis. Etika dalam majelis ini dimaksudkan bahwa ketika berada dalam satu majelis hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang, dan tabiat manusia yang memberikan diri membuat enggan memberikan tempat mana ada kata-kata tapassahu dan absahu terambil daripada kata fasaha yang artinya lapang. Kemudian kata unsuzu terambil dari kata nuzuz yaitu tempat yang tinggi. Nah, perintah tersebut pada mulanya berarti beralih ke tempat yang lebih tinggi. Di sini berpindah ke tempat lain untuk memberi kesempatan kepada yang lebih wajar untuk duduk dan berada di tempat yang wajar pindah. Nah, kata nuzuz yang artinya berdiri, fansuzu yang berarti berdirilah. Nah, kata tersebut mengisyaratkan untuk berdiri, maka berdirilah artinya ketika kita diminta untuk berdiri di majelis Rasulullah, maka berdirilah. Hal ini yang kemudian menjadi pedoman umum apabila di majelis menyuruh berdiri, maka berdirilah. Kalau tidak baik, tidak layak apabila ada orang yang baru datang meminta berdiri orang yang telah datang terlebih dahulu dan duduk di tempat orang tersebut. Nah, sabda Nabi itu janganlah seorang menyuruh diri kepada orang lain dan bentuknya, akan tetapi lapangkanlah dan longgarkanlah. Nah, kata majelis adalah untuk jamak daripada kata majelis yang berarti tempat duduk. Nah, dalam konteks ayat ini tempat Nabi Muhammad SAW bertuntunan ke agama ketika itu, tapi yang di sini adalah tempat keberadaan secara mutlak, baik tempat duduk, tempat berdiri, atau tempat berbaring. Nah, tujuan perintah ini adalah memberi tempat yang wajar serta mengalah kepada orang-orang yang dihormati atau yang lemah, seorang tua non-muslim sekalipun. Nah, jika Anda yang muda duduk di bis atau kereta, sedang dia tidak dapat tempat duduk, maka hal yang wajar adalah kita memberikan masukan untuk lebih layak kepada orang yang datang tersebut. Nah, yang kedua itu manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, sudah jelas itu dalam Quran ini misalnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, artinya orang yang akan diangkat oleh Allah itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Nah, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana
iman dan ilmu tersebut akan membuat orang mantap dan agung. Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada kedua kelompok besar. Pertama yaitu sekadar beriman dan beramal soleh. Adapun yang kedua, beriman dan beramal soleh serta memiliki pengetahuan. Dan derajat kelompok kedua inilah yang menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan. Nah, kita saksikan orang-orang yang dapat menguasai dunia ini adalah orang-orang yang berilmu, yang dengan mudahnya mereka bisa mengumpulkan harta benda, mempunyai kedudukan dan dihormati. Nah, ini merupakan suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya berkat ilmunya. Jadi antara iman dan ilmu harus selaras dan seimbang, sehingga kalau menjadi ulama, alim ulama, ia menjadi ulama yang berpengetahuan luas. Kalau ia menjadi dokter, maka akan menjadi dokter yang beriman dan sebagainya. Nah, pada ayat ini dijelaskan, pada ayat terakhir ya, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalas semua apa yang kita kerjakan. Orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, dan adapun orang yang berbuat jahat akan juga dibalas dengan sesuai dengan kejahatannya. Alhamdulillah, demikian yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang ciri-ciri orang yang berilmu. Nah, sekarang ada tugas. Nah, ini jelaskan kandungan surah berikut, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 190 191 dan kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, seperti biasa nanti dikerjakan, ditulis di buku tulis, dipoto, lalu dikirim, diupload ya ke e-learning. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semua, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.